Seorang wanita yang sangat cantik masuk ke kasino, pergi ke salah satu permainan dan berkata ke dealer kasino, "Hai, ini pertama kalinya saya ke sini, gimana cara mainnya?" Kedua dealer kasino itu terpana dengan kecantikannya. Salah satu dealer menjelaskan, "Mudah kok, kamu cukup lempar dadu ini, dan kalau dapat angka 7, kamu menang, sesimpel itu." Wanita itu mengangguk dan berkata, "Oh, oke." Dia lalu merogoh tasnya, mengeluarkan setumpuk uang, dan menaruhnya di atas meja. Kedua dealer itu terkejut. Salah satu dari mereka bertanya, kamu yakin mau pasang taruhan sebesar ini?" Wanita itu berkata, "Ya, saya yakin. Oh, dan aku harap kalian gak keberatan ya. Saya biasanya lebih beruntung kalau main sambil bertelanjang dada." Dia lalu membuka bajunya. Kedua dealer itu tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wanita itu mendekati meja, mengambil dadu, dan melemparkannya. Dia berteriak, "Ayo, kasih aku angka 7." Dadunya berhenti, dan dia mulai melompat-lompat sambil berteriak, "Yes, aku menang, aku menang." Dia lalu memeluk kedua dealer dengan erat, mengambil semua uang, dan langsung keluar dari kasino. Kedua dealer itu saling menatap kebingungan. Salah satu dari mereka berkata, dia dapat angka 7 kan tadi?" Dealer satunya berkata, "Saya nggak tahu. Emang kamu nggak lihat dadunya?" Seorang perampok masuk ke sebuah rumah. Ketika perampok itu masuk ke kamar, dia melihat ada sepasang suami istri yang sedang berduaan di tempat tidur. Dengan cepat, dia memaksa mereka untuk duduk di kursi dan mengikat mereka. Perampok itu perlahan mulai merampok isi rumah. Setelah berhasil merampok segala sesuatu yang berharga, dia ingin segera pergi. Tapi tiba-tiba pria itu teriak pada perampok, "Tolong lepaskan ikatannya, tolong biarkan dia pergi." "Tidak," jawab perampok itu. "Saya tidak akan melepaskan salah satu dari kalian." Pria itu berkata lagi, "Saya akan melakukan apa saja, tolong lepaskan ikatannya." Perampok itu kembali menolak. "Tidak." Dalam keadaan gelisah, pria itu berkata, "Saya memohon kepadamu, biarkan saja dia pergi. Saya berjanji dia tidak akan menelpon polisi." Si perampok masih tidak mau mengalah. Namun hatinya tersentuh melihat kepedulian sanderanya ini kepada istrinya. "Wow, kamu pasti sangat mencintai istrimu, sampai-sampai memohon kepadaku untuk melepaskan ikatannya." "Tidak," jawab pria itu dalam keadaan panik. "Istri saya akan pulang 5 menit lagi." Ada seorang penembak bayaran yang menetapkan harga 100 juta per peluru. Suatu hari seorang pria mendatanginya di sebuah bar dan bertanya, "Apakah kamu orang yang mengenakan biaya 100 juta untuk satu tembakan?" Sang penembak menjawab, "Ya, itu benar." Pria itu bertanya, "Bagaimana jika kamu meleset?" Sang penembak melihat ke arah pria itu dan berkata dengan nada yang serius, "Saya tidak pernah meleset." Lalu pria itu berkata, "Oke, baiklah. Aku punya 300 juta. Aku baru tahu kalau istriku selingkuh dengan sahabatku. Mereka berdua sedang berada di motel sekarang." Sang penembak berkata, "Ayo kita ke sana." Mereka pergi ke toko di seberang motel dan naik ke rooftop. Sang penembak mengeluarkan senapannya, memasang skop dan mulai membidik. Pria itu berkata, "Saya ingin kamu menembak kepala istri saya dan buat alat kelamin sahabat saya hancur." Sang penembak melihat melalui skopnya. Dia terus menatap selama beberapa menit tanpa menembak. "Tunggu apa lagi?" tanya pria itu. "Tunggu sebentar," jawab si penembak. "Saya mungkin bisa menghemat 100 juta untukmu." Seorang pria ditangkap oleh seorang penjaga hutan karena kedapatan memakan seekor elang Jawa yang merupakan hewan dilindungi, dan dia akhirnya ditahan. Di persidangan hakim berkata, "Apakah Anda tahu bahwa membunuh dan memakan elang Jawa adalah pelanggaran hukum?" Pria itu menjawab, "Ya, saya tahu, tapi kalau boleh menjelaskan saya akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi." Hakim mengangguk, dan pria itu melanjutkan, "Saya tersesat di hutan dan tidak makan selama 2 minggu. Saya sangat lapar. Lalu saya melihat seekor elang Jawa di danau sedang menangkap ikan. Saya berpikir kalau saya mendekati elang itu, mungkin saya bisa mencuri ikannya. Tapi waktu proses ngambil ikan itu, saya tidak sengaja membunuh elang itu. Saya merasa karena elang itu sudah mati, lebih baik saya memakannya daripada membiarkannya membusuk." Hakim berkata, "Kami akan mengambil waktu istirahat untuk mempertimbangkan pernyataan Anda." Setelah kembali, hakim menyatakan, "Baik, karena keadaan dan fakta bahwa Anda tidak berniat membunuh elang itu, pengadilan memutuskan untuk membatalkan tuntutan. Tapi jika boleh bertanya, bagaimana rasa daging elang Jawa itu?" Pria itu menjawab, "Wah, yang mulia, susah dijelaskan. Mungkin rasanya seperti perpaduan antara burung jalak bali dan burung cendrawasih." Ada seorang ibu dan putrinya tengah bertengkar dengan hebat. Karena tak ada yang mau mengalah, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk saling mendiamkan satu sama lain. Tiba-tiba si anak ingat kalau besok ada acara piknik sekolah ke Yogyakarta. Permasalahannya adalah selama ini ibunya lah yang sering membangunkannya karena ia tipe anak yang susah bangun pagi. Karena ia merasa butuh bantuan sang ibu tapi tak mau memulai pembicaraan dan tak mau kalah, ia akhirnya menuliskan sesuatu di secari kertas. Yang isinya, "Ibu, tolong bangunkan aku jam 5 pagi. Ia pun meninggalkan kertas itu di meja makan agar ibunya bisa melihatnya. Keesokan harinya, ia pun kaget karena waktu sudah menunjukkan pukul 8. Alhasil, dia ditinggal bis wisata sekolahnya. Dengan amarah yang memuncak, ia lalu mencari ibunya sampai akhirnya matanya tertuju pada suatu kertas di kasur yang bertuliskan, "Bangun, sudah jam 5. Ada 3 pria, seorang filsuf, seorang ahli matematika, dan seorang pria bodoh ditangkap di Arab karena menyelundupkan emas. Karena ini pelanggaran pertama mereka, petugas mengizinkan mereka dibebaskan dengan satu syarat. Mereka hanya bisa bebas jika berhasil memberikan pertanyaan yang algojo jenius tidak bisa jawab. Jika tidak, mereka akan dihukum cambuk." Si filsuf maju lebih dulu dan bertanya, "Ceritakan semua yang kau tahu tentang Aristoteles." Dengan mudah, Algojo langsung memunculkan setumpuk kertas berisi informasi lengkap tentang Aristoteles. Filsuf itu membacanya dan mengakui semuanya benar. Akhirnya dia pun dihukum cambuk. Giliran ahli matematika.
Dia bertanya, berikan aku rumus paling rumit yang pernah dibuat. Sekali lagi, dengan kepintarannya, Algojo memunculkan setumpuk kertas dengan rumus-rumus yang luar biasa rumit. Ahli matematika itu memeriksanya dan mengangguk. Dia juga dihukum cambuk. Sekarang giliran si pria bodoh. Pria bodoh itu berpikir sejenak, lalu berkata, bawakan aku kursi. Setelah kursi diberikan, dia meminta dibuatkan 7 lubang di bagian dudukannya. Lalu dia duduk, Kentut berdiri dan bertanya, dari lubang mana kentutku keluar? Algojo memeriksa kursinya dan menjawab, lubang ketiga. Salah, jawab pria bodoh itu. Kentutnya keluar dari lubang pantatku, dan akhirnya pria bodoh itu pun bebas. Ada seorang pria yang ingin menikah, tapi ada satu masalah. Adik perempuan calon istrinya yang berusia 20 tahun sering berpakaian menggoda, terutama saat hanya ada mereka berdua. Dia juga sering melakukan hal-hal kecil seperti sengaja membungkuk di depan pria itu. Anehnya, dia tidak pernah berbuat seperti itu jika ada orang lain di sekitar. Suatu hari, gadis itu memanggil si pria untuk melihat undangan pernikahan. Namun saat dia sampai, ternyata gadis itu sendirian. Dengan suara pelan, gadis itu berbisik bahwa dia punya perasaan padanya. Pria itu pun terdiam tak tahu harus berkata apa-apa. Gadis itu melanjutkan, aku akan naik ke kamar di atas. Kalau kamu mau pengalaman seru terakhir sebelum menikah, naik aja. Dia hanya bisa diam, sambil melihat gadis itu menaiki tangga. Dia berdiri di sana sebentar, lalu berbalik dan berjalan keluar rumah menuju mobilnya. Saat dia keluar, seluruh keluarga calon istrinya sudah berdiri di depan mobilnya. Mereka mulai bertepuk tangan. Dengan mata berkaca-kaca, calon mertuanya berkata, aku sangat bahagia karena kamu lulus ujian ini. Aku tidak bisa meminta menantu yang lebih baik untuk putriku. Dan pria itu pun sangat bersyukur karena kondomnya masih ada di mobil. Seorang pemandu mengantar turis berkeliling kebun binatang sambil menjelaskan semua binatang yang dilihat, lalu turis bertanya ke pemandu itu. Apa itu burung merak? Ya, itu burung merak. Jawab si pemandu. Kecil sekali. Burung merak di negara saya jauh lebih besar. Kalau itu apa? Si pemandu menjawab. Itu rusa, mister. Ah, di negara saya rusa jauh lebih besar. Kemudian si pemandu mengajak melihat hewan yang lebih besar. Wow, kalau ini apa? Oh, kalau itu badak. Oh, kalau di negara saya mah lebih gede lagi. Dengan sedikit kesal dan dongkol, pemandu mengajak melihat hewan-hewan yang besar, tapi jawaban si turis tetap sama. Di negara saya jauh lebih besar. Ini apa lagi? Ini gajah, mister. Jawab si pemandu dengan sedikit kesal. Gajah di sini kok kecil gitu ya? Sampailah di kandang komodo. Si turis kembali bertanya. Ini hewan apa lagi? Mister belum tahu. Saya belum tahu. Ini bayi tokek, mister. Suatu hari seorang wanita sedang berjalan di padang pasir ketika ia menemukan sebuah lampu tua. Diliputi rasa penasaran, ia mengambilnya dan menggosoknya. Seketika, asap tebal keluar dan muncullah jin. Wanita itu terkejut, lalu bertanya, apakah kamu bisa mengabulkan permintaanku? Jin menghela napas dan menjawab, maaf, dunia sedang sulit, harga naik, upah rendah. Aku hanya bisa mengabulkan satu permintaanmu. Jadi, apa yang kau inginkan? Wanita itu berpikir sejenak sebelum berkata, aku ingin perdamaian di Timur Tengah. Lihat peta ini. Tolong buat negara-negara ini berhenti berperang. Jin menatap peta itu dengan serius sebelum menggelengkan kepala. Negara-negara ini sudah berkonflik selama ribuan tahun. Aku hebat, tapi aku tidak sehebat itu. Pilihlah permintaan lain. Wanita itu terdiam. Setelah beberapa saat, ia berkata, aku selalu kesulitan menemukan pria yang tepat. Aku ingin seseorang yang tampan, penuh perhatian, pandai memasak, membantu membersihkan rumah, hebat di acara keluarga, tidak menonton pertandingan olahraga sepanjang waktu, dan yang paling penting, setia. Jin menghela napas panjang, memandangi wanita itu, lalu berkata, baiklah, berikan peta itu padaku lagi. Suatu hari, dengan penuh percaya diri, Billy akhirnya memberanikan diri mengajukan pertanyaan yang telah lama ia pendam kepada Siti, gadis yang telah ia kagumi sejak zaman ngirim lagu lewat inframerah. Dengan senyum malu-malu, Billy bertanya, Siti, kalau kita menikah nanti, mahar yang kamu inginkan berapa gram? Emas, berlian, atau mau aku cicil televisi? Tanpa ragu, Siti menjawab santai, gak usah Billy. Billy langsung berbunga-bunga. Dalam hatinya ia berpikir, wah, ini si bidadari nyata, cewek langka yang kayaknya langsung turun dari surga. Semangatnya semakin berkobar, lalu ia lanjut bertanya, kalau begitu bulan madunya kemana? Bali, Jepang, atau minimal ke puncak yang penting adem? Namun, Siti kembali menjawab, gak usah bulan madu juga Billy. Billy mulai kebingungan, mahar tidak mau, bulan madu pun tidak. Jadi, pernikahannya nanti maunya bagaimana? Dan saat itulah, Siti menatap Billy dengan tenang sebelum akhirnya berkata, karena aku enggak mau nikah sama Billy.